Teknik penyebaran informasi melalui website. Apa itu pengertian website? Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video, maupun gabungan dari semuanya yang biasanya dibuat untuk personal, organisasi, dan perusahaan. Sifat-sifat website. Yang pertama bersifat statis apabila isi informasinya tetap dan isi informasinya hanya dari pemilik website. Contoh biasanya digunakan oleh website yang menggunakan HTML, Web Search Engine, atau Web Company Profile. 2. Bersifat dinamis apabila isi informasinya selalu berubah-ubah dan dapat diubah-ubah oleh pemilik maupun pengguna website. Contoh web berita, toko online, web pasang iklan, dan lain-lain. Ketiga, bersifat interaktif, yang maksudnya adalah website ini adalah jenis halaman web yang memang dirancang untuk saling berinteraksi di antara penggunanya. Contoh, blog dan forum. Unsur-unsur website. Yang pertama, domain. Website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merek. 2. Hosting. Hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database seperti skrip, gambar, video, teks, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk membentuk suatu website. Yang ketiga, konten. Konten pada website dapat berupa teks, gambar, atau video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website. Misalnya sosial media, website berita, website jual beli, atau website yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat, serta hobi. Jenis-jenis website. Yang pertama, website pribadi. Mulai dari yang gratis sampai layanan berbayar. Untuk yang gratis, Anda harus bersedia memiliki alamat website seperti www.namalayanan.com/username Anda atau www.namawebsite.blogspot.com. Membuat website melalui layanan penyedia, domain, dan hosting. Website yang lebih profesional dengan alamat www.namaanda.com. 2. Website toko online. Website toko online pun ternyata merupakan media promosi dan berjualan yang bisa meningkatkan penjualan juga kredibilitas suatu bisnis. 3. Blog. Blog biasanya berisi artikel yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan, ide, atau pengalaman penulis. Untuk artikel yang diterbitkan, setiap blog berbeda-beda, mulai dari satu hari satu artikel, atau bahkan satu artikel dalam satu minggu. Hal ini tergantung dari kualitas artikel yang dibuat dan jumlah penulisnya. Teknik penyebaran informasi melalui website. Proses penyebarannya adalah yang pertama, user. Mengakses suatu website berupa URL melalui web browser atau media untuk menuju URL yang diakses. Yang kedua, web browser. Mengirimkan permintaan berupa HTTP request kepada web server melalui layer-layer TCP or IP, kemudian web server memberikan web files yang di-request jika ada. Web files yang telah diberikan tidak langsung ditampilkan atau didisplay begitu saja, namun web server memberikan respon kembali ke web browser melalui HTTP response yang juga melalui layer-layer TCP or IP. Yang ketiga, web server. Kemudian baru diterima oleh web browser lalu dikirimkan kepada user berupa display. Secara umum, cara kerja web adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi web disimpan dalam dokumen dalam bentuk halaman-halaman web atau web page. Halaman web tersebut disimpan dalam komputer server web. Kedua, sementara di pihak pemakai ada komputer yang bertindak sebagai komputer klien yang mana ditempatkan program untuk membaca halaman web yang ada di server web atau browser. Ketiga, browser membaca halaman web yang ada di server web. Yang keempat, ada dua bagian utama dalam aplikasi web, yaitu yang pertama adalah sisi klien dan yang kedua ialah sisi server. Klien dalam hal ini adalah PC atau bisa disebut juga dengan perangkat mobile yang terhubung ke jaringan internet. Yang terakhir, server adalah perangkat komputer dengan spesifikasi yang bagus dan digunakan untuk menyimpan aplikasi web beserta database server yang siap untuk diakses oleh klien. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.